Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semua. Ya, kembali lagi di kanal YouTube saya, Matematik Undercover. Dan hari ini kita akan melanjutkan perkuliahan, yakni memasuki materi diferensiasi numerik. Diferensiasi, nah kita tahu itu kata lainnya turunan. Nah, kita sudah tahu ya di materi SMA itu turunan dengan cara yang lazim atau metode lazim. Nah, sekarang saya akan memberikan cara atau metode numeriknya. Nah, di sini saya akan memberikan 3 formula atau 3 teorema ya. Nanti kalian bisa mengunduh materi di link yang ada di deskripsi ya. Jadi ada 3 metode numerik. Yang pertama dinamakan formula beda tengah. Yang kedua formula beda maju. Dan yang ketiga formula beda mundur. Nah, gampang diingat ya. Formula beda tengah, maju, mundur. Nah, ada 3 itu ya. Nah, kita akan bedah satu per satu. Saya akan tuliskan dulu ya. Ya, ini dia formula beda tengah, sudah saya tuliskan. Jadi, diberikan fungsi Y sama dengan Fx, di mana F aksen atau turunan ya, atau diferensiasi, F double aksen, dan F triple aksen, dan seterusnya kontinu pada interval tertutup A, B, dan X0 kurang dari H, X0, X0 plus H bagian dari interval tersebut, maka turunan pertama dari fungsi adalah F aksen X0 sama dengan F fungsi X0 ditambah H dikurang F X0 kurang H per 2H. Sedangkan turunan keduanya seperti ini rumusnya. Silahkan dipahami dulu. Ya, sekarang kita langsung ke contoh ya, biar mudah dipahami ya. Contoh ya. Contoh. Misal diberikan suatu fungsi Y sama dengan cos X, cosinus X. Terus pertanyaannya, gunakan formula ini dengan H sama dengan 0,01 misalnya ya, 0,01 untuk menghitung nilai pendekatan dari Y aksen 0,8. Ya, kita ganti aja kayaknya bentuknya Y sama dengan Fx ya. Jadi Y aksen itu kan Fx ya. Jadi F aksen aja ya. F aksen 0,8 ya. F aksen 0,8. Gitu ganti aja Fx biar enak aja. Ya. Nah, kalau cara lazim atau cara analitik, metode analitik, kita tahu turunan pertama dari cos X adalah negatif sin X. Dalam hal ini, nilai dari turunan pertama dengan X-nya 0,8 berarti negatif sin 0,8. Ya, kalian bisa pakai kalkulator ini. Namun
bentuknya diubah menjadi rad ya atau radian. Di beberapa buku metode numerik seperti itu. Jadi yang deg atau degree itu diubah menjadi rad. Sehingga kita dapatkan negatif 0,717356. Ini cara analitik. Atau cara lazim ya, metode lazim turunan pertama begitu. Ya. Nah, sekarang cara numeriknya menggunakan formula ini. Kita langsung aja. Berarti F aksen 0,8 sama dengan F. Nah, X0 tambah H berarti X0 nya berapa? 0,8 hanya ini. Berarti 0,8 ditambah 0,01. Berarti nilai fungsi 0,81 dikurang F 0,8 dikurang berarti 0,79 per 2 dikali 0,01. Pakai kalkulator, nilai dari ini ya, cos 0,81, kita langsung aja, kalian bisa coba di kalkulator, 0,689 dan seterusnya gitu ya, kurang ini 0,703845 dan seterusnya dibagi 0,02, sehingga kita dapatkan hasilnya adalah negatif 0,71734. Nah, ini metode numeriknya. Nah, ini jadi ya pendekatan gitu ya, pendekatan ini eksak atau cara lazim atau cara analitiknya gitu ya. Jadi selisih sedikit, nah nanti kita bisa mengetahui hasil atau kesalahan errornya itu bagaimana dengan menggunakan galat atau error ya, relatif dan absolutnya seperti itu ya. Ini materi mengenai diferensiasi numerik dengan formula yang pertama, yakni formula beda tengah. Demikian pula kalau misalnya soal lanjutannya ditanyakan turunan kedua 0,8 misalnya, maka pakai rumus ini gampang ya, kalian bisa mencobanya ya. Itu bisa dipahami ya. Oke, cukup materi mengenai formula beda tengah. Kita lanjutkan ke formula kedua, yakni formula beda maju atau forward difference formula. Kita akan hapus dulu dan saya tuliskan formulanya. Ya, formula selanjutnya adalah formula beda maju dan formula beda mundur. Ya. Di sini sengaja saya tuliskan bentuk turunan pertamanya saja. Ya, saya tidak akan memberikan contoh bentuk turunan kedua karena nanti kalau kalian bisa memahami cara yang turunan pertama, insya Allah bisa memahami cara yang turunan kedua. Materi sudah ada di link yang saya bagikan di deskripsi. Jadi ini saya kasih jadi biar hafalannya nggak banyak ya. Formula beda maju rumusnya seperti ini. F aksen X0 sama dengan negatif 3 dikali Fx0 tambah 4 dikali Fx0 tambah H dikurang Fx0 tambah 2H per 2H. Sedangkan formula beda mundurnya mirip seperti formula beda maju, hanya saja tandanya nih, perhatikan. Kalau di sini saya perhatikan polanya begini. Negatif plus negatif, sedangkan di sini plus negatif plus. Tapi ininya juga berbeda nih dalamnya. Ya, formula beda mundur. Nah, kenapa langsung sekaligus saya berikan formula beda maju dan formula beda mundurnya? Karena contoh soal berikutnya ini berkaitan erat langsung
penyelesaiannya menggunakan formula yang maju atau formula yang mundur sekaligus gitu ya. Saya akan tuliskan contoh soalnya dulu. Nah, ini sudah saya tuliskan. Misalkan diberikan suatu data sebagaimana tabel berikut. Jika x-nya 1, maka fx sama dengan 1. Dengan fx akar x. Akar 1, 1. Akar 1,05, 1,02470. Dan seterusnya. Nah, misal pertanyaannya adalah tentukan f aksen 1, f aksen 1,2. Nah, kalian gak usah bingung harus menggunakan formula maju atau mundur. Cara memahaminya gampang ya. Saya ambil contoh turunan pertama ya, atau f aksen 1 untuk x sama dengan 1, kira-kira pakai maju atau mundur. Misal nih pakai yang maju, kita tulis dulu ya. Berarti f aksen 1 sama dengan min 3 f x0 nya ini ya 1, f1 tuh ini ya, tambah 4 dikali f x0 tambah h. X0 nya itu 1 ya, 1 tambah h. Oh, lupa tadi ya, h itu ini ya, bedanya ini penambahannya 1 ke 1,05 berarti hanya 0,05 ya. Dan itu konsisten, ini 0,05 juga, 0,05 ya, jadi hanya 0,05. Berarti f1 tambah 0,05 berarti 1,05, berarti f 1,05. Nah, dikurang f1 tambah 2 kali 0,05, 0,1, berarti 1 tambah 0,1 berarti 1,1. Konsisten nanti per 2 kali 0,05. Nah, ini bisa menggunakan formula maju. Sekarang misal Pak, saya mau nyoba pakai formula mundur, masukin aja. Tapi saya nggak perlu meminta kalian untuk mencakar atau mencoret-coret ya, membuang kertas. Kita lihat aja di rumusnya nih. Ini kan sama, 3fx0, 3 dikali f1, oke. Nah, di sini nih permasalahannya, negatif 4 dikali fx0 kurang h. X0 nya 1, hanya 0,05. 1 dikurang 0,05, kira-kira ada nggak datanya? Kan ke sini nggak ada kan, nggak ada datanya, nggak ada nilai fungsinya. Begitu pula apalagi yang ini gitu. Maka untuk soal yang pertama tidak mungkin menggunakan formula beda mundur, jadi dia pasti menggunakan formula beda maju. Kalian bisa melanjutkan hitung sendiri. Jadi negatif 3 dikali f1 itu 1 tambah 4 kali f1,05 ini 1,02470 kurang f 1,10 1,04881 per dikalikan 0,1 ya, benar ya? Ya. Dan seterusnya. Nah, seperti itu. Nanti dapat nilai turunan pertamanya. Kalian bisa hitung gitu. Ya. Sedangkan yang ini pasti menggunakan mundur. Pasti menggunakan mundur itu. Kalau misalnya dia menggunakan maju, misal ya, ini x0 nya tambah h tambah 0,05, ada nggak datanya? Kalau di soal itu ada, ya bisa maju. Tapi kalau nggak ada, pasti harus mundur dia. Dia harus mundur. Dia harus menggunakan formula mundur ini. Jadi ini maju.
ini mundur. Ya. Sederhananya begitu. Jadi ini maju, ini mundur. Nah gitu aja cara memahaminya. Kalian gak usah repot-repot atau gak usah bingung gitu ya. Mungkin kalian akan nanya, Pak gimana kalau yang tengah? Ya sudah, pakai yang formula pertama, formula beda tengah, itu paling mudah. Karena tadi rumusnya gampang, formula beda tengah ya, nilai fungsi ditambahkan dengan H-nya, kemudian satunya nilai fungsi dikurangkan dengan H-nya. Ini sudah ada datanya, sudah pakai tengah aja, aman. Jadi data yang sini menggunakan formula maju, yang sini formula mundur, yang tengah ya formula beda tengah. Begitu aja kalian pahaminnya. Gimana, mudah tidak? Silakan dicerna kembali, pelan-pelan dipahami ya. Insya Allah mudah untuk dipahami ya, seperti itu ya. Itu saja ya yang bisa saya sampaikan pada sore hari ini. Jika ada kekurangan tolong dikoreksi. Kalian bisa komen, kalian bisa langsung WA saya ya, kita ada grup kelasnya ya. Dan jika ada yang masih belum dipahami, nggak usah malu untuk bertanya ya, seperti itu ya. Itu saja materi mengenai diferensiasi numerik. Jadi saya ulangi, ada 3 formula yang saya sampaikan: formula beda tengah, formula beda maju, dan formula beda mundur. Saya sengaja memang tidak tidak melakukan perhitungan dan menunjukkan hasil akhirnya. Kalian bisa hitung sendiri, saya yakin ya. Saya kasih langkah-langkahnya saja, selebihnya kalian yang menghitung. Sekian, semoga bermanfaat. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.